Bab 4126. Benar, akulah iblisnya. Sekelompok kultivator berteriak dengan niat membunuh di wajah mereka, sama sekali tidak peduli dengan kebenaran, dan ingin menghukum mati Erikin serta Rain. Lagi pula mereka tidak mengenal mereka dengan baik, apalagi mereka berdua adalah jenius. Betapa menyenangkan melihat pejuang kebanggaan mati. Siapa yang berani bertindak dengan sembarangan? Arsoli dan Deno Wang tampak murung, mencabut pedang abadi, sementara Ben dan Benny juga berdiri di depan, dengan cemas mengeluarkan peringatan. Kalian semua tidak perlu menebak-nebak, sebenarnya aku sudah tahu identitas iblis hitam yang sebenarnya sejak awal, dan aku memiliki bukti di tanganku. Alasan kenapa aku tidak menyerang sebelumnya serta hanya menunjukkan keraguan, itu karena sulit untuk menyerangnya pada saat itu. Thomas Lin tersenyum dan berkata. Semua orang tampak terkejut. Thomas Lin mengatakan bahwa dia sudah mengetahuinya sejak awal, dan juga ada bukti kuat. Jadi sebenarnya siapa itu, Erikin atau Rain? Setelah Thomas Lin selesai berbicara, dia berjalan perlahan menuju Erikin dan Rain. Dan tatapan semua orang juga mengikuti, menebak-nebak mana yang merupakan tubuh asli iblis hitam. Sambil berjalan, Thomas Lin dengan perlahan mengangkat tangannya. Di tengah telapak tangan, sekelompok reiki ganas memadat dan berubah menjadi serangkaian bilah angin yang melolong dan berbahaya, terus-menerus berputar-putar di telapak tangannya. Dia memandang Erikin dan Rain dengan tatapan main-main. Tampaknya melalui cara ini, ekspresi panik dan tegang bisa terlihat dari wajah keduanya. Teman seiman Cheng, apakah kamu merasa gugup? Identitasmu sebagai iblis hitam akan terungkap, dan nyawamu akan berada dalam bahaya. Melihat ini, Rain tersenyum sambil berbicara ke arah Erikin. Jika aku adalah iblis hitam, kamu masih berani berinteraksi denganku akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak takut dianggap sebagai kaki tangan? Erikin tersenyum ringan. Sebaliknya, aku pikir kamu adalah iblis hitam. Lihatlah, teman seiman Lin memutar bilah angin dengan tangan kanannya, dan kamu berada di sebelah kananku. Pemikiran macam apa itu? Rain memutar bola matanya dengan jijik. Bahkan jika bukan kamu, apakah kamu tidak takut dia akan mengambil kesempatan untuk membunuhmu? Padahal kamu memiliki gulungan gambar sisa. Kamu masih memiliki 3 jenis kekuatan suci, bukankah lebih berharga untuk membunuhmu? Ucapanmu benar, jadi kelompok orang ini seharusnya akan membunuh kita berdua. Rain tersenyum dan berbalik. Mereka sepertinya akan membuat kita saling menyerang terlebih dahulu. Itu benar juga. Ketika iblis hitam pertama kali muncul, Erikin mungkin tidak memahami gambaran keseluruhan dari masalah tersebut. Tapi setelah berhari-hari berlalu, Rain telah menemukan jawabannya, dan sangat jelas Thomas Lin juga telah mengetahuinya. Tidak jauh dari sana, Thomas Lin merasa sedikit menyesal. Erikin dan Rain terlihat tenang sepanjang waktu, tidak ada yang berubah. Dan ekspresi keduanya terus berubah. Keduanya terlihat berkomunikasi melalui transmisi suara, dan terlihat cukup senang. Apakah kedua orang ini benar-benar tidak takut dirinya akan membunuh mereka? Bahkan jika dirinya tidak membunuh mereka, sebagai tahanan, tidakkah mereka mengkhawatirkan nasib mereka sama sekali? Sedikit menggelengkan kepalanya, Thomas Lin melambaikan tangannya. Ratusan bilah angin tiba-tiba terbang keluar, menerobos kehampaan. Kemudian, di bawah tatapan tak percaya semua orang, bilah angin tidak bergerak menuju Erikin dan Rain, tetapi terbang ke sisi lain. Dengan raungan, bilah angin meledak dan reiki tersebar.
Sebuah sosok terbang mundur dengan mengenaskan dan mendarat lebih dari 10 kaki jauhnya. Tuan Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Dengan wajah muram, Su Goyan menurunkan lengannya yang melawan dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Semua orang gempar kecuali kedua tetua Yusu yang memiliki raut wajah tenang dan sudah lama mengetahui hal ini. Tak disangka, sasaran serangan Thomas Lin adalah Su Goyan. Tapi bukankah dia akan melawan iblis hitam? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja, berurusan dengan orang yang benar-benar harus ditangani. Thomas Lin berkata sambil mencibir. Namun, kamu pasti juga sudah menduganya, jadi kamu telah mengambil tindakan pencegahan agar kamu tidak diserang olehku. Teman seiman Lin, apakah ada kesalahpahaman? Bagaimana mungkin tetua Yan ada hubungannya dengan iblis hitam? Norman yang tidak percaya, jadi dia membuka mulutnya dengan cepat. Bukankah iblis hitam berada di antara Eric Kin atau Rain? Poin ini juga telah dianalisis sebelumnya. Ketua Sekte Yang, kamu tidak perlu bertanya kepadaku, kamu dapat bertanya langsung kepadanya. Karena sudah tiba di tempat ini, aku rasa sudah waktunya bagi semua orang untuk menunjukkan kartu mereka, kata Thomas Lin sambil tertawa. Itu kamu, atau muridmu, kalian sudah tidak perlu bersembunyi sekarang. Teman seiman Yan, apa yang terjadi? Norman yang menoleh untuk melihat Su Goyan, dan semua orang juga melihat ke arahnya. Dan Su Goyan memiliki senyum yang agak rumit di sudut mulutnya. Dengan lambaian tangannya, Derian Yan yang mengenakan topeng muncul di sampingnya. Derian Yan melepas topengnya dengan perlahan dan sedikit tersenyum, memperlihatkan pipinya yang penuh bekas luka bakar lagi. Itu benar, aku adalah iblis hitam. Segera setelah kata-kata ini keluar, kepala Norman Yang dan Taois Huangmu berdengung, merasa seluruh tubuh mereka mati rasa. Mereka telah mewaspadai Eric Kin dan Rain sepanjang jalan, dan percaya bahwa tidak ada yang salah dengan Su Goyan, tetapi ternyata guru dan murid itu benar-benar ada hubungannya dengan iblis hitam. Bukankah itu berarti ucapan Eric Kin benar sebelumnya? Mereka sudah tahu siapa iblis hitam itu sejak awal. Semua kultivator tersentak dan mundur satu demi satu, menjauh dari Su Goyan serta muridnya. Aku minta maaf semuanya, karena telah menyembunyikan hal ini dari kalian untuk waktu yang lama. Derian yang sedang tersenyum, tetapi terdapat senyum di pipi dengan nyala api iblis yang terlihat aneh dan menakutkan. Kesempatan yang kutunggu adalah tempat yang cocok untuk bertindak, dan itu pasti sama untuk teman seiman Lin. Tidak ada iblis monster di hutan ini, dan ada badai yang tidak pernah berakhir di luar. Aku rasa kalian semua bisa membuka semua topeng kalian, dan menghadapi satu sama lain dengan jujur. Kamu benar-benar adalah iblis hitam. Dada Norman yang sepertinya dihantam oleh batu. Dan ketika dia memikirkan muridnya yang sudah meninggal, dia menjadi sangat marah. Bagus sekali. Tuan Lin, kenapa kamu masih berdiri diam? Karena Su Goyan serta muridnya telah mengaku, mari kita semua bertarung bersama. Bahkan jika orang ini memiliki kemampuan hebat, dia juga akan mati. Saat berbicara tentang ini, dia memandang Thomas Lin, kemudian ke leluhur keluarga Chen. Tidak termasuk Eric Kin dan Rain, mereka juga memiliki lebih dari 30 orang, jadi mereka semua tidak mungkin kalah dari mereka berdua. Benarkah, leluhur keluarga Chen, bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengungkapkan pendapatmu? Thomas Lin juga melihat ke arah leluhur keluarga Chen dengan makna yang dalam. Leluhur keluarga Chen menghela napas panjang, kemudian, di bawah ekspresi gemuruh Norman Yang, dia memimpin anggota klannya ke sisi Derian Yan. Leluhur Chen,
Kamu berada di kelompok yang sama dengan Sugoyan beserta muridnya. Norman Yang dan Taois Huangmu tidak dapat mempercayai hal ini, dan semua murid dari Sekte Sanyang juga tercengang. Awalnya mereka mengira iblis hitam adalah Eric Qin atau Rain, setidaknya hanya satu orang, tetapi tidak disangka ada pembantu di antara mereka. Teman seiman Yan, awalnya aku masih ingin menyembunyikan hal ini, tetapi sepertinya telah ketahuan, leluhur keluarga Chen berkata sambil tersenyum. Masalah sudah berkembang ke titik ini, sudah tidak perlu bersembunyi lagi. Derian Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Di Gunung Yan, kamu menutupinya untukku, sepertinya bukan hanya Thomas Lin, tapi keduanya juga sudah tahu tentang itu. Derian Yan memandang Eric Qin dan Rain, tidak ada perubahan dalam ekspresi mereka, dan sesuatu dapat dirasakan. Raut wajah Norman Yang dan Taois Huangmu terlihat lebih jelek sekarang. Eric Qin dan Rain tahu bahwa Thomas Lin adalah orang yang memecahkan masalah ini. Orang dari pihak-pihak ini, hanya mereka yang tidak tahu apa-apa, dengan bodohnya berpikir bahwa Eric Qin dan Rain adalah iblis hitam. Norman Yang tiba-tiba teringat kata-kata Eric Qin. Jangan terlalu terkejut ketika kamu mengetahui yang sebenarnya. Tapi sekarang, keduanya benar-benar kaget dan hampir pingsan. Bersambung.